asli itu pemilik pondok pesantrennya, saya mohon maaf ya, itu SDM-nya rendah sekali. Kalau SDM serendah itu jangan bikin lembaga pendidikan, karena lembaga pendidikan itu orang-orang yang SDM-nya tinggi ngedidik orang-orang supaya SDM yang lainnya juga jadi tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ala malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Wa itu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir kan nafa'al intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasala tamassuk bi kitabillah sunnat rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair iftiha' mardatillah wa qurbi wa thawabih. Sebelum memulai daras, kita doakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, baik yang di Palestina ataupun yang baru terjadi di pesantren Al-Khazini Buduran Sidoarjo. Semoga yang wafat di antara mereka diberikan oleh Allah makom yang tinggi, kedudukan syuhada, mati syahid, beri syafaat kepada keluarga mereka dan dipertemukan dengan kekasih mereka Rasulullah SAW dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulama-ulama di akhirat nanti insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang sakit semoga diberikan kesembuhan secepatnya, diberikan kesabaran, ketabahan kepada keluarganya mereka semuanya, dan semoga pondoknya diberikan ganti yang lebih baik, lebih baik dan lebih baik, amin ya rabbal alamin. Bisri asharil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Yang belum niat i'tikaf maka bersama-sama kita niat i'tikaf. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid lillahi. Baca doa bagi yang belum baca doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ufirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Masing-masing fokus untuk belajar, menerjemahkan, mendengar, menyimak, tidak ada yang bersuara, tidak ada yang menoleh juga, dan semuanya menerjemahkan dan semuanya ya fokus memahami satu kalimat. Siap? Ya, adab dukhul masjid, adab-adab masuk masjid. Adab-adab masuk masjid. Faiza aradta, dan jika kamu ingin ad-dukhula untuk masuk, ilal masjidi ke masjid, ilal masjidi ke masjid, faqaddim rijlakal yumna, maka dahulukan, faqaddim maka dahulukan rijlaka kakiku apa kakimu? Kakimu. Kalau kakiku rijli, faqaddim rijlaka kakimu. Al-yumna yang kanan. Al-yumna yang kanan. Kalau yang kiri al-yusra, itu muannasnya. Itu kalau muannas. Kalau muzakkar al-yumna jadi al-yamin, al-yusra jadi al-yasar. Bedanya apa saat al-yumna dengan al-yamin? Kalau al-yamin muzakkar, kalau al-yumna muannas. Imra'atun yumna, rajulun yamin. Paham? Nah, itu perbedaannya. Rijlun muannas apa muzakkar? Rijlun muannas. Loh, kan Ustaz enggak ada tak marbutonya. Kan enggak ada, itu muannasnya namanya muannas majazi. Kenapa dihukumi muannas padahal enggak ada taknya? Karena anggota badan yang sepasang itu lafadznya muannas, dihukumi lafadznya. Apa itu anggota badan yang sepasang?
mata, berarti ainun mu'an. Ainun jamilatun apa ainun jamilun? Ainun jamilatun, walaupun nggak ada taknya, ainun nggak ada taknya. Kemudian apa lagi yang sepasang? Telinga, betul. Uzunun ada taknya, tapi karena mu'annas dihukumi, karena sepasang dihukumi mu'an. Uzunun jamilatun apa uzunun jamilun? Uzunun jamilatun. Apalagi yang sepasang? Tangan, yadun tawilun apa yadun tawilatun? Yadun tawilatun. Apalagi yang sepasang? Apa bahasa Arabnya kaki? Rijlun tawilun apa rijlun tawilatun? Fahimtum? Faqaddim, maka dahulukan. Faqaddim, maka dahuluan. Qaddim kata kerjanya, fi'il madinya apa? Qaddama yuqaddimu taqdiman. Taqdiman fahuwa muqaddimun wa dzaka muqaddamun. Qaddim la tuqaddim muqaddamun. Jadi qaddim, qaddama yuqaddimu, mendahulukan. Faqaddim, maka faqaddim, dahulukan. Rijlaka, kakimu, al-yumna. Jadi kapan mendahulukan kaki kanan? Ketika masuk masjid. Jangan lupa, ketika masuk masjid itu dahulukan yang masuk ke masjid itu kaki kanan. Ustaz, kalau pakai sandal dahulukan kaki kanan? Iya, melepas sandalnya mendahulukan kaki kiri. Ingat, sama dengan masuk masjid. Masuk masjid pakai kanan, dahulukan kanan. Keluarnya dahulukan kiri. Pakai pakaian juga gitu. Ketika memakai pakaian dahulukan kanan. Melepas pakaian ke kiri. Pakai sandal juga gitu. Pakai sandal dahulukan yang kaki kanan. Melepasnya kaki kiri. Sedangkan ketika masuk masjid kadang pakai sandal, kaki kanan masuk dulu, tapi kaki kiri harus dilepas dulu dari sandalnya. Bayangin kalau kalian pakai sandal mau masuk masjid ini, maka kaki kiri lepas dulu sunnahnya, lepas dari sandalnya, tapi jangan masuk ke masjid. Loh Ustaz, ditaruh mana? Masa diangkat? Taruh di atas sandal. Kaki kiri dikeluarkan dari sandal karena melepas sandal itu dahulukan kaki kiri, tapi jangan langsung masuk masjid, karena kalau masuknya itu dahulukan kanan. Berarti kaki kiri dilepas, ditaruh mana? Di atas sandal. Setelah ditaruh di atas sandal, baru lepas yang kaki kanan dari sandalnya, baru kemudian masukkan langsung. Setelah dilepas kaki kanan dari sandalnya langsung masuk ke masjid. Berarti menggabung dua sunnah, melepasnya dahulukan kiri, masuk masjidnya mendahulukan kanan. Fahim tum? Berarti kalau keluar masjid bagaimana yang didahulukan? Sebaliknya, kalau keluar masjid dahulukan kaki kiri dulu, baru kaki. Pakai sandal ketika keluar dari masjid dahulukan kaki mana? Kalau pakai sandal tetap kaki kanan, tetap kaki kanan. Berarti ketika keluar dari masjid dahulukan kaki kiri, jangan langsung pakai sandal. Kalau pakai sandal langsung berarti pakai sandalnya mendahulukan kaki kiri. Berarti gimana caranya? Kayak tadi. Ketika keluar dari masjid dahulukan kaki kiri, tapi jangan dimasukkan, tapi diletakkan di atas sandal, di atas sepatu atau apa itu yang dipakai daripada alas kaki. Paham tum? Setelah di atas diletakkan kaki kiri ketika keluar masjid itu di atas sandal, baru kaki kanan keluar. Ketika keluar kaki kanan langsung dimasukkan ke dalam sandal, sepatu, klompen, baru kemudian kaki kiri yang dimasuk. Fahim tum? Faqaddim rijlakal yumna, maka dahulukan kakimu yang kanan. Wakul, dan bacalah dan ucapkanlah qala yaqulu qaulan. Baca apa? Allahumma itu isim fi'il amr, isim tapi maknanya amr, yang maknanya istajib du'aana. Allahumma itu artinya istajib du'aana, ya Allah kabulkan doa kami. Ya Allah, mana tadi? Allahumma ya Allah sholli, Allahumma sholli, bersolawatlah. Allahumma sholli, bersolawatlah ala Muhammadin, ala Sayyidina Muhammad. Kepada siapa?
bersolawatlah kepada Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad wa sahbihi dan sahabatnya wasallim dan salamlah. Solawat itu termasuk doa apa tidak? Solawat itu doa ya, solawat itu artinya itu doa. Mendoakan siapa? Mendoakan Nabi Muhammad. Jadi kalau kita mengatakan ketika bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wasallim, berarti kita artinya di situ ya Allah berikan ya Allah salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad dan berikan kepada mereka salam. Arti itu doa apa enggak? Doa. Kita ketika kunut ada salawat enggak ketika kunut? Ada apa enggak? Di awal apa di tengah? Di akhir. Allahumma hdina fiman hadait wa afina wa tawallana wa barik lana. Lanjut lagi sendiri. Fa innahu wafiruka wa atubu, diakhiri dengan sholawat wa sallallahu salam. Itu diakhiri dengan sholawat kunut itu. Ketika sholat subuh yang ada kunut, imamnya itu ketika membaca kunut Allahumma hdina fiman hadait, dikeraskan suaranya apa dipelankan, apa sebagian keras apa sebagian pelan? Dikeraskan semuanya apa sebagian keras dan sebagiannya pelan? Yang benar yang pertama apa yang kedua? Yang kedua salah. Yang benar adalah yang pertama. Jadi kalau baca kunut mau dia imam ataupun walaupun sholatnya sendiri. Ketika sholat sendiri baca kunut enggak? Sholat sendiri subuh baca kunut? Baca kunut enggak ketika sholat sendiri? Ketahuan deh kalau sholatnya sendiri. Jangan sholat cari teman. Nah ketika sholat sendiri baca kunut, misalnya sholat sendiri sholat subuh ya tetap baca kunut. Hafal kan? Ustaz kalau nggak baca kunut berarti sholatnya sah apa nggak sah? Sholatnya sah tapi kehilangan sholat atau sunnah apa namanya? Sunnah abad. Apa itu sunnah abad? Kalau ditinggalkan sujud sahwi. Jadi kalau lupa kunut sujud sahwi di akhir. Ustaz kalau nggak sujud sahwi, ya kalau nggak sujud sahwi ya nggak apa-apa tetap sah. Karena sujud sahwi juga hukumnya sunnah. Tapi sholatnya menjadi cacat. Sholatnya menjadi cacat, ada kekurangannya. Kalau sujud sahwi itu menutupi kekurangan dalam sholatnya karena nggak baca kunut. Jadi kalau nggak baca kunut lupa berarti kurang sholatnya. Biar sempurna ditutupin dengan sujud sahwi. Berarti sholawat itu penting apa enggak? Penting. Sholawat di waktu sholat subuh ada. Sholawat di waktu sholat asar ada enggak? Ada. Kapan? Ketika tasahud. Tasahud sani apa awal? Tasahud awal apa sani? Yang benar yang awal salah, yang sani juga salah. Yang benar dua-duanya. Kan kita ketika tasahud baca sholawat, tasahud awal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, cukup tasahud awal, baru Allahu akbar nambah lagi rakaatnya. Kalau tasahud sani ya sama juga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka. Berarti tasahud awal baca sholawat, tasahud sani baca. Berarti setiap sholat ada sholawat enggak? Kalau sholat sunnah ada sholawatnya enggak? Walaupun sholat sunnah tetap ada sholawat. Kenapa? Karena sholawat itu rukun sholat. Kalau enggak baca sholawat berarti sholatnya enggak sah. Setiap sholat kita baca sholawat. Ada sholat yang enggak baca sholawat, betul? Agak enggak? Sholat jenazah baca sholawat enggak? Baca sholawat enggak? Baca. Padahal sholat jenazah itu enggak ada tasahud. Sholat itu sholawatnya tempatnya di tasahud. Benar enggak?
Tapi ketika sholat jenazah nggak ada tasahudnya, Allah tetap mewajibkan baca sholawat, dan itu harus dilakukan setelah takbir kedua. Bayangkan, padahal nggak ada tasahud tetap diwajibkan baca sholawat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti menunjukkan sholawat itu sangat agung. Sudah jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhal shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, kita ini diperintahkan oleh Allah, dan perintah Allah hukumnya wajib. Berarti membaca sholawat hukumnya wajib, bukan sunnah. Kapan wajibnya? Pasti ketika sholat kita wajib baca sholawat. Bahkan sebagian di antara mereka mengatakan wajib baca sholawat bukan sholat aja, wajib juga baca sholawat ketika berdoa. Biasanya kalau berdoa ada sholawatnya enggak? Biasanya diawali dengan sholawat alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Rabbana la tuzigh. Nanti di akhir, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada sholawatnya enggak? Di awal ada, di akhir ada. Kalau doa itu gitu, baca sholawat di awal, baca sholawat di akhir. Jangan enggak baca sholawat. Ustaz kan boleh baca doa enggak pakai sholawat, bolehnya boleh langsung aja minta sama Allah, ya Allah as'aluka ya Allah qalban syakiran wa malan nafi'an wa ilman mubarakan. Enggak baca sholawat, habis itu diakhiri juga, di akhirnya enggak baca sholawat, langsung aja mengusap wajahnya tempat ada sholawat. Boleh-boleh aja, tapi nantinya enggak besar kemungkinannya untuk diterima oleh Allah. Kenapa? Karena enggak ada sholawat. Kalau misalnya awalnya sholawat, akhirnya sholawat, doanya kemungkinan besarnya diterima oleh Allah. Kenapa kemungkinan besarnya diterima oleh Allah? Sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah amalan yang diterima oleh Allah secara pasti, secara yakin. Baik itu membaca sholawatnya dengan khusyuk atau enggak khusyuk. Membaca sholawat kadang kita khusyuk kan? Kadang kita enggak khusyuk. Baca sholawat dengan adab, kadang enggak adab. Baca sholawat kadang pakai pakaian yang sempurna ketika sholawat, tapi kadang ada yang pakai kaos mini, tapi mungkin pakai celana pendek. Pakai celana pendek baca sholawat, boleh apa enggak? Boleh, tapi enggak adab. Berarti boleh Ustaz kalau sholawatan di kamar mandi, di WC sambil qada'il hajah. Bolehnya Bu, enggak dosa dia, tapi enggak adab. Gimana kalau mau baca sholawat, nyebut zikir Allah, menyebut Allah, nyebut Rasulullah, maka dianjurkan dalam keadaan beradab. Apa itu adab? Pakaiannya adab, dalam keadaan bisa memungkinkan untuk menghadap kiblat, memungkinkan untuk bersuci, dengan duduk yang rapi, bagus. Jangan baca sholawatan kakinya ditaruh di atas, bergelantungan di tembok baca sholawat, kakinya ditaruh di pundak temannya sambil baca novel sholawatan. Itu diterima apa enggak sama Allah? Diterima, walaupun keadaannya enggak adab, walaupun keadaannya enggak bersuci, walaupun keadaannya pakaiannya enggak sopan, tetap diterima sama Allah. Kenapa Allah menerima? Mengagungkan Nabi Muhammad. Pokoknya sholawat kepada kekasihku Nabi Muhammad aku terima walaupun riya. Bahkan walaupun riya, katanya ulama, walaupun riya, pamer sholawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad di depan orang, Allahumma sholli ala Muhammad di depan orang. Nanti kalau sudah nggak ada orang berhenti. Kadang-kadang sholawatnya sambil disuting di video. Syutingan aja, pasang status. Tujuannya supaya dilihat oleh orang kalau dia baca sholat riya. Diterima apa enggak sama Allah? Diterima, tetap. Itu khusus apa? Khusus sholat. Kalau yang lain nggak diterima kalau riya. Riya dengan sholatnya, ketika sholat sujud disuting, kemudian diupdate di status supaya orang tahu kalau dia kalau sholat khusyuk. Riya kepingin pamer, maka sholatnya jelas-jelas nggak diterima. Wailun lil
alladzina hum sholatihim sahun. Nah, sebab alladzina hum yurauna, apa artinya yurauna? Yang riya. Nah, jadi sholawat kepada Nabi itu bisa menyebabkan doanya dikabulkan oleh Allah, menjadi sebab doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau berdoa, meminta, awali dengan sholawat, akhiri dengan salat. Kenapa kok akhirnya juga baca sholawat? Gini, kalau ada doa, di awalnya disolawatin, di akhirnya disolawatin. Yang sholawat dua-duanya di awal dan akhir pasti diterima, maka masa Allah menerima di awalnya, menerima di akhirnya, enggak menerima di antara keduanya? Padahal Allah itu karim, Allah itu sangat dermawan. Kalau orang dermawan aja enggak perhitungan, sudah terima semuanya, di awal, di akhir, di tengah-tengahnya terima, itu orang dermawan. Allah dermawan enggak? Allah sangat dermawan, di awalnya diterima, di akhirnya diterima, di antara keduanya permintaannya enggak usah, enggak mungkin Allah melakukan itu. Allah sangat dermawan. Kalau sudah di awal diterima, di akhir diterima, pasti di antara keduanya juga diterima oleh Allah Subhanahu